Salam saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan kali ini kami masih diberikan nafas hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah melindungi kami, menjaga kami sepanjang kami tertidur lelap Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan. Biarkanlah setiap kata-kata kalimat yang terucap untuk renungan hari ini akan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Berkati kami juga yang sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan siap memulai renungan-Mu hari ini. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil Galatia 1 ayat 15-16. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ayat 16, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Haleluya. Tema renungan hari ini, hidup baru melalui kelahiran kembali. Jika Yesus Kristus akan membuat kita baru kembali, hanya jika Dia menempatkan sifatnya dalam diri kita, suatu mujizat dari penebusan, yang melalui kita dapat benar-benar dengan hidup baru. Namun, Allah tidak dapat menempatkan sifatnya ke dalam diri kita, kecuali kita sadar bahwa kita membutuhkannya. Jika Yesus Kristus akan membuat kita baru kembali, apa masalah yang Dia hadapi? Masalah sebenarnya adalah kita mempunyai satu atau sifat bawaan yang tidak dapat kita atasi atau ubah. Kita tidak kudus dan tampaknya tidak mungkin menjadi kudus. Dan jika semua yang Kristus Yesus dapat lakukan adalah untuk mengatakan bahwa kita harus kudus, ajarannya membawa rasa putus asa. Namun, jika Yesus Kristus adalah pembangunan kembali hidup, seorang yang dapat menaruhnya dalam diri seseorang sifat kekudusannya, maka kita mulai melihat apa yang Dia dimaksudkan ketika Dia berkata bahwa kita harus menjadi kudus. Penebusan berarti Yesus Kristus dapat menaruhkan ke dalam diri seseorang sifat atau natur baka yang dalam dirinya, dan semua standar yang Ia berikan berdasarkan pada hal ini. Ajarannya adalah bagi kehidupan yang Ia letakkan dalam diri seseorang. Transaksi moral yang menjadi bagian kita adalah menerima putusan Allah atas dosa di atas salib Yesus Kristus. Ajaran perjanjian baru tentang lahir kembali adalah ketika seseorang sampai pada pengakuan yang sungguh akan kebutuhannya dan Allah akan menempatkan Roh Kudus ke dalam roh orang tersebut dan rohnya akan dimotori oleh roh anak Allah. Seperti dalam Alkitab Galatia 4 ayat 19 berkata, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Mujizat moral dari penebusan adalah bahwa Allah dapat menaruhkan ke dalam kita suatu sifat atau natur ke dalam kita yang melalui kita dapat benar-benar hidup dengan hidup baru. Ketika kita sampai pada keyakinan akan kebutuhan kita dan tahu keterbatasan kita, Yesus berkata, berbahagialah kamu. Namun kita harus sampai pada titik itu. Allah tidak dapat menaruhkan ke dalam diri kita sebagai makhluk moral yang bertanggung jawab sifat yang ada dalam Yesus Kristus kecuali kita sadar bahwa kita membutuhkannya. Sama seperti sifat dosa masuk ke dalam umat manusia melalui satu orang, demikian juga Roh Kudus yang masuk ke dalam umat manusia melalui satu orang lain. Mari kita membaca Roma 5 ayat 12-19. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ayat 14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka
yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Haleluya. Penebusan berarti bahwa kita dapat dibebaskan dari kebakaan dosa dan melalui Yesus Kristus dapat menerima hidup yang tidak bercela, yaitu Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengikuti renungan-Mu hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu selalu Tuhan, biarkanlah setiap kata kalimat akan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, jauhkan dari roh jahat kuasa gelap. Kami tolak hal-hal buruk Tuhan, kami tolak dosa, kami tolak resesi ekonomi, kami tolak sakit penyakit ini Tuhan. Kami percaya Engkau menuntun langkah-langkah kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam pandemi ini, kami selalu diberikan kesehatan. Berkati kami Tuhan di masa pandemi ini, biarlah kami yang masih bisa bekerja, kami diberkati, selalu dijadikan kepala bukan ekor Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti renungan-Mu hari ini, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih yang sudah mengikuti renungan hari ini. Biarkanlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you.